Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan metodologi penelitian dan penulisan ilmiah. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Adapun online pada pertemuan kali ini adalah perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika penulisan, halaman abstrak, dan teknik penulisan. Perumusan masalah merupakan inti masalah yang menjadi materi pokok penelitian dalam bentuk narasi dituangkan dalam kalimat pernyataan. Inti masalah dapat dinyatakan sebagaimana yang telah disampaikan dalam identifikasi masalah, namun telah dilengkapi dengan pernyataan lain sebagaimana yang dikemukakan dalam batasan masalah. Tujuan dan manfaat penelitian merupakan penjelasan tentang tujuan dan manfaat penelitian yang akan dilaksanakan terkait dengan pengembangan keilmuan atau manfaat praktis dari masalah yang akan diteliti. Tujuan dan manfaat penelitian berisi penjelasan tentang tujuan yang spesifik atau target yang ingin dicapai. Pengertian spesifik diimplementasikan dengan menggunakan ungkapan-ungkapan yang jelas, akurat, dan tidak menimbulkan kesalahan interpretasi, persepsi, atau pemahaman. Sistematika penulisan merupakan penjelasan tentang uraian bab yang akan disajikan dalam skripsi, diikuti dengan penjelasan singkat isi materi yang akan dibahas dalam bab tersebut. Halaman abstrak merupakan ringkasan atau abstrak dari keseluruhan skripsi, mencerminkan isi keseluruhan ditulis paling banyak satu halaman atau 250 kata, terdiri dari bagian awal yaitu judul abstrak, judul skripsi, NPM, dan diikuti nama penulis. Pada bagian isi abstrak dimulai dengan latar belakang, tujuan penulisan, dan teruskan dalam bentuk uraian singkat, bukan pointer. Setelah tujuan penulisan dilanjutkan dengan metode penulisan dan pentingnya temuan atau kontribusi penelitian atau penulisan sebagai paragraf baru dan diteruskan sebagai hasil analisis. Abstrak diakhiri dengan kesimpulan satu paragraf. Pemberian abstrak dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sehingga diakhiri dengan mencantumkan 3 sampai 5 kata kunci yang menggunakan indeks. Berikut adalah contoh halaman abstrak dalam bahasa Indonesia. Berikut adalah contoh halaman abstrak dalam bahasa Inggris. Teknik penulisan format pengetikan. Ketentuan pada format pengetikan penulisan skripsi adalah sebagai berikut. Menggunakan kertas dengan ukuran A4 dengan berat 80 gram. Kertas tersebut hanya digunakan halaman muka saja serta tidak diperbolehkan diketik bolak-balik. Margin atas 4 cm, margin bawah 3 cm, margin kiri 4 cm, dan margin kanan 3 cm. Jarak pengetikan isi tulisan skripsi yaitu 2 spasi kecuali isi tabel dan gambar disesuaikan. Jenis dan ukuran huruf dalam penulisan adalah jenis huruf font menggunakan Times New Roman. Ukuran huruf size adalah 12 kecuali isi tabel gambar dapat disesuaikan. Tata letak penulisan kata, kalimat, dan logo pada cover skripsi diletakkan di tengah dengan menggunakan kata sebagai berikut. Judul skripsi diketik dengan huruf kapital dan bold dengan ukuran font size 14 berjarak 1,5 spasi. Logo kampus berwarna dibuat dengan ukuran standar 6,35 dikali 1,94 cm. Penulisan kata skripsi ditulis dengan ukuran font size 18, penulisan kalimat diajukan, dan seterusnya ditulis dengan ukuran font size 12. Nama penulis dan NPM ditulis dengan ukuran font size 14 dengan jarak 1,5 spasi. Nama program studi, nama institusi, kota, dan tahun pembuatan ditulis dengan ukuran font size 12 dengan jarak 1,5 spasi ditulis kapital. Berikut adalah contoh format lembar judul laporan skripsi pada lembaran 1. Berikut adalah contoh lembar judul laporan skripsi yang sudah diisi pada lembaran kedua. Judul skripsi terletak pada bagian atas. Judul keseluruhan diketik dengan huruf besar satu spasi disusun secara piramida terbalik bila lebih dari satu baris dan dicantumkan secara lengkap tanpa ada kata yang disingkat kecuali untuk singkatan yang sudah baku seperti PT, CV. Syarat penulisan suatu bentuk judul skripsi di akhir yang akan dibuat menjadi topik adalah topik yang akan dibahas harus bersifat ilmiah serta dapat memberikan sumbangan pemikiran dan kontribusi positif terhadap masalah yang timbul dari kasus yang dijadikan objek penulisan. Judul skripsi hendaknya ekspresif, sesuai dan tepat dengan masalah yang akan ditulis dan tidak membuka peluang untuk penafsiran ganda. Judul harus bersifat aktual dan menunjukkan bentuk pemikiran yang berwawasan ilmu pengetahuan. Judul tidak boleh lebih dari 14 kata. Dalam tulisan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris 10 kata. Sedangkan format uraian dari judul skripsi pada halaman muka bentuknya harus baku. Seluruh mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti aturan yang ada di dalam menyajikan skripsinya. Penulisan bab, subbab, dan sub-subbab. Sistematika dalam tata urutan penulisan bab, subbab, dan sub-subbab atau poin-poin dari subbab atau sub-subbab harus mengikuti ketentuan di bawah ini. Bab dinomori dengan menggunakan angka Romawi, subbab dinomori dengan menggunakan angka Latin dengan mengacu pada nomor bab atau subbab, di mana pada bagian masing-masing online itu ada contoh subbab
dan sub-subbab dari bab 1, 1.1, judul subbab, 1.2, judul subbab, 121, judul sub-subbab alinea, lalu dilanjutkan dengan yaitu 1A, 1 kurung, A kurung, lalu kurung 2 kali untuk 1 dan A 2 kali. Bila penomoran judul sub-subbab tidak disebutkan di outline, maka penulisan sub-subbabnya sama dengan contoh di atas, sedangkan untuk penulisan poin-poin di bawah sub-subbab dapat menggunakan angka maupun huruf kecil. Penulisan nomor dan judul bab di tengah dengan huruf besar font ukuran size 14 tebal. Penulisan nomor, judul subbab, dan sub-subbab dimulai dengan huruf besar dan ukuran font size-nya adalah 12 tebal. Berikut adalah contoh penulisan dari sub-subbab, di mana di sini berdasarkan contoh di atas, contoh penomoran sub-subbab dapat disebutkan terdapat pada gambar nomor 2. Di sini ada landasan teori, di sini ada top 4, left 4, ada bottom 3, ada right 3, di sini font size-nya 14, spasi 2, 4 spasi, tinjauan pustaka 2.1 sebagai berikut. Di sini ada 2 spasi, lalu dilanjutkan dengan seperti berikut ini. Penomoran halaman. Ketentuan penomoran halaman dapat penyusunan skripsi terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian awal, nomor halaman ditulis dengan angka Romawi huruf kecil, angka Romawi 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Posisi di tengah bawah 2 cm dari bawah, khusus untuk lembar kerja judul. Nomor halaman tidak perlu diketik, tapi tetap dihitung. Contoh nomor halaman yang ditulis dengan angka Romawi terdapat pada lampiran 4 sampai dengan lampiran 23, lampiran 4 mengenai format lembar pernyataan diri, lampiran 5 contoh lembar pernyataan diri, lampiran 6 format surat pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis, lampiran 7 contoh surat publikasi pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis, lampiran 8 format lembar persetujuan skripsi untuk dipertahankan sebelum ujian sidang skripsi, lampiran 9 contoh lembar persetujuan skripsi untuk dipertahankan, lampiran 10 format lembar pengujian skripsi telah dipertahankan, lampiran 11 format lembar persetujuan dan pengesahan skripsi telah dipertahankan sesudah ujian sidang skripsi, lampiran 12 format lembar konsultasi skripsi untuk dosen pembimbing. Lalu lampiran 13 format lembar pedoman penggunaan hak cipta. Lampiran 14 contoh lembar pedoman penggunaan hak cipta. Lampiran 15 contoh kata pengantar. Lampiran 16 contoh abstrak dalam bahasa Indonesia. Lampiran 17 contoh abstrak dalam bahasa Inggris. Lampiran 18 contoh susunan daftar isi outline skripsi. Lampiran 19 contoh daftar simbol yang digunakan. Lampiran 20 contoh daftar gambar. Lampiran 21 contoh daftar tabel. Lampiran 22 contoh daftar lampiran. Dan lampiran 23 juga contoh daftar lampiran. Bagian pokok nomor halaman ditulis dengan angka Arab. Halaman pertama dari bab pertama adalah halaman nomor 1. Peletakan nomor halaman untuk setiap awal bab di bagian bawah tengah, sedangkan halaman lainnya di pojok kanan atas. Penomoran halaman pada bagian pokok ini dimulai dari bab 1 dan diakhiri penomoran halamannya pada bab penutup. Bagian akhir nomor halaman ditulis di bagian halaman tengah dengan angka Arab dan merupakan kelanjutan dari penomoran bagian pokok. Penomoran halaman akhir ini hanya berlaku pada penomoran halaman untuk daftar pustaka, daftar riwayat, lalu dilanjutkan dengan surat keterangan riset dan lampiran-lampiran. Penulisan judul dan nomor gambar, gambar, grafik, dan tabel. Untuk tulisan judul dan pemberian nomor pada gambar atau tabel dapat mengikuti ketentuan sebagai berikut. Judul atau gambar grafik diketik di bagian bawah tengah dari gambar, sedangkan judul tabel diketik di sebelah atas tengah dari tabel. Penomoran tergantung pada bab yang bersangkutan. Contoh gambar 3.1 berarti pada gambar pertama yang ada di bab 3. Berikut adalah contoh dari eh, nomor tabel, di mana di sini tabel sejajar dengan kalimat yang di atasnya. Berikut tentang judul pengiriman tahun, barang tahun 2013 dan 2003 sampai 2016. Ini adalah nama tabelnya 3.1. Di sini ada terkait dengan deskripsi tabelnya, lainnya tabelnya. Jangan lupa dikasih sumbernya seperti itu. Selanjutnya di sini ada contoh judul dan nomor gambar, di mana di sini ada gambarnya, ya, yang jelas. Lalu ada keterangan gambarnya, ada penjelasannya, lalu ada sumbernya seperti itu. Berikut adalah referensi pada pertemuan kali ini. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.